Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan materi yaitu teori, prinsip belajar, dan pembelajaran. Masuk dalam teori belajar. Saat ini saya akan menjelaskan 3 teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, dan teori belajar konstruktivisme. Dan pertanyaan, apa perbedaan dari ketiga teori belajar ini? Pada saat ini saya akan menjelaskan perbedaan dan apa-apa maksud dari ketiga teori belajar ini. Pertama, teori belajar behaviorisme. Implikasi teori ini dalam pembelajaran tergantung tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pelajar, dan media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Dan teori ini sangat sesuai untuk pengetahuan yang bersifat objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah-ubah. Dan dalam hal ini pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah memperoleh pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memberikan pengetahuan ke orang yang belajar atau pelajar. Dan menurut teori behaviorisme, apa saja yang diberikan seorang guru atau stimulus, dan apa saja yang dihasilkan siswa atau respon, semua harus diamati, diukur, dan tidak boleh hanya implisit atau tersirat. Kedua adalah teori belajar kognitivisme. Implikasi teori ini adalah dalam kegiatan pembelajaran lebih memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Dan selain itu, peran siswa sangat diharapkan untuk berinisiatif dan terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Teori ini juga memaklumi akan adanya perbedaan individual dan hal kemajuan perkembangan. Dan oleh karena itu guru harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari individu-individu ke dalam kelompok-kelompok kecil siswa, dan daripada aktivitas dalam bentuk klasikal. Ketiga adalah teori belajar konstruktivisme. Teori ini membawa implikasi dalam pembelajaran yang harus bersifat kolektif atau kelompok. Proses sosial masing-masing siswa harus bisa diwujudkan. Bagi teori ini, mengajarkan bukanlah kegiatan membedakan pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan suatu penciptaan suasana yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar berarti berpartisipasi aktif guru bersama siswa dalam membangun pengetahuan, membuat makna, mencari penjelasan, bersifat kritis, dan mengadakan justifikasi. Jadi, mengajar adalah belajar itu sendiri. Menurut prinsip ini, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator dan membangun agar proses belajar siswa berjalan sebagai mestinya. Jadi perbedaan dari ketiga teori belajar ini adalah, kalau behaviorisme adalah berinteraksi stimulus dan respon, menekankan pada hasil belajar, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Kalau kognitivisme adalah menitikberatkan proses-proses belajar, pembelajaran yang berorientasi terhadap kognisi atau intelektual. Dan pada konstruktivisme adalah guru sebagai fasilitator, mengolah informasi menjadi konsep belajar, siswa membangun pengetahuan. Itu adalah perbedaan antara ketiga teori belajar itu. Sebelum kita masuk dalam prinsip-prinsip belajar, saya akan menyinggung sedikit tentang pembelajaran. Dan harus kita ketahui adalah pembelajaran itu pertama adalah meningkatkan pemahaman dan memperbaiki proses belajar. Kedua, mendorong prakarsa belajar siswa. Ketiga, mempreskripsikan strategi yang optimal. Dan keempat, kondisi pembelajaran siswa simultan. Dan berikutnya, memudahkan proses internal yang belajar. Dan yang terakhir, menjadi belajar lebih efektif, efisien, dan menarik. Dan pas ini kita akan masuk dalam prinsip-prinsip belajar.
Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam prinsip-prinsip belajar, yaitu pertama, merefleksikan tentang apa yang kita ketahui tentang bagaimana terjadinya proses belajar. Kedua, belajar merupakan proses interaktif dan sistem yang kompleks. Dan yang ketiga, pemusatan belajar dapat menjadi luas dan interdisipliner. Dan yang keempat, kurikulum memberi ruang kepada sikap, persepsi, dan kebiasaan mental dalam memfasilitasi belajar. Dan kelima, pendekatan pembelajaran lebih berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, gunakan pengetahuan dan reasoning yang kompleks lebih bermakna daripada menghafal informasi. Itulah yang harus kita ketahui dalam prinsip-prinsip belajar. Baik, di sini kita masuk dalam pembelajaran. Karena tadi sudah dibahas sedikit tentang hal-hal pembelajaran, dan di sini saya akan membawakan atau menjelaskan tentang pembelajaran yang berkualitas. Dalam pembelajaran yang berkualitas adalah memfasilitas terjadinya belajar pada peserta didik, hasil belajar optimal sesuai dengan potensinya, dan bentuk fasilitas adalah penyediaan sumber belajar. Jadi pembelajaran yang berkualitas itu harus ada bentuk fasilitas, dan bentuk fasilitas itu adalah penyediaan sumber belajar. Dalam kehidupan sekarang, sumber belajar telah lebih dari satu, bukan hanya guru saja. Karena sekarang ada buku, radio, atau TV, lingkungan, teman sebaya, atau program komputer atau internet. Dan teman-teman harus ketahui, pola belajar dulu, guru merupakannya satu-satunya sumber belajar. Polanya adalah kurikulum, penetapan isi metode, guru, siswa. Hanya guru dan siswa itu dalam kegiatan pembelajaran. Tapi sekarang sudah berubah, karena sekarang sudah banyak sumber-sumber sumber-sumber yang kita dapatkan, bukan hanya guru saja dalam sumber pembelajaran. Sumber belajar. Sekarang polanya sudah berubah menjadi kurikulum, penetapan isi, metode, guru saja, guru dan media saja, dan siswa. Dalam pola pembelajaran atau kegiatan belajar itu sudah lebih dari guru dan siswa. Di situ sudah ada media, dan juga ada gabungan media dan guru. Dan itulah materi yang saya bawakan tentang teori, prinsip-prinsip belajar, dan pembelajaran. Dan sekian, terima kasih.